Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Publik sepak bola Asia digemparkan dengan kabar Jepang akan keluar dari keanggotaan AFC. Namun, Federasi Sepak Bola Jepang dengan tegas membantah rumor tersebut. Informasi lainnya pemirsa. Sementara itu dari dalam negeri, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak akan kembali menangani skuad Garuda. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA sempat menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa mereka akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Isu tersebut berkembang liar dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik sepak bola Asia. Kabar ini pertama kali diberitakan oleh media asal Irak, UTV, yang mengklaim adanya gerakan serius di internal sepak bola Jepang untuk meninggalkan AFC. Menurut laporan itu, JFA disebut sudah kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap cara kerja AFC yang dinilai syarat manipulasi. Ketegangan antara JFA dan AFC disebut bermula dari perubahan format Liga Champions Asia atau AFC Champions League Elite musim 2024-2025. Sistem baru yang menyatukan babak perempat final antara wilayah timur dan timur tengah dianggap merugikan klub-klub Jepang serta menguntungkan tim-tim dari kawasan Teluk. Situasi semakin memanas ketika klub asal Cina Shandong Taishan mundur di tengah kompetisi. Berdasarkan pasal 5 ayat 6 peraturan AFC, hasil semua pertandingan klub yang mundur dinyatakan batal. Namun, keputusan itu justru membuat Vissel Kobe kehilangan posisi ketiga dan terlempar ke peringkat kelima, hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Gwangju FC. Polemik semakin tajam setelah AFC tetap menjatuhkan denda sebesar $10.000 Amerika Serikat kepada Vissel Kobe atas keributan saat melawan Shandong pada 2 Oktober 2024. Meski pertandingan klub Cina itu sudah dinyatakan tidak sah. Keputusan tersebut menuai kecaman luas di Jepang dan dianggap sebagai bentuk standar ganda AFC. Ketidakpuasan juga datang dari para pemain Jepang yang berkarir di Eropa. Mereka menilai jadwal pertandingan internasional AFC terlalu padat dan memberatkan. Gelandang Real Sociedad Takefusa Kubo misalnya harus menempuh perjalanan ribuan kilometer setiap kali membela tim nasional di agenda FIFA Matchday. Kondisi yang dianggap berisiko menurunkan performa dan meningkatkan potensi cedera. Desakan agar JFA memisahkan diri dari AFC pun semakin menguat. Sebagian publik sepak bola Jepang
bahkan mendorong pembentukan Uni Sepak Bola Asia Timur yang dinilai lebih efisien dan adil. Menanggapi isu tersebut, JFA akhirnya buka suara. Dilansir dari laman Football Tribe, melalui juru bicaranya, federasi menegaskan bahwa kabar Jepang keluar dari AFC adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar apapun. Dengan bantahan itu, dapat dipastikan bahwa JFA tetap berada di bawah naungan AFC, sementara timnas Jepang masih menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengatakan mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tidak akan melatih kembali skuad Garuda. Seperti yang diketahui, nama Sinteyong sebelumnya sempat muncul sebagai kandidat pengganti Patrick Kluivert. Rumor tersebut sontak mendapat dukungan dari masyarakat, terutama para penggemar Timnas Indonesia. Sinteyong diketahui telah beberapa kali membantu skuad Garuda menciptakan sejarah, mulai dari membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia, hingga mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengaku akan memprioritaskan Indonesia jika PSSI memberikan tawaran. Namun harapan Sinteyong kembali melatih timnas Indonesia dipatahkan oleh Erick Thohir. Mantan Menteri BUMN itu menyebut Sinteyong tidak memiliki peluang untuk kembali melatih timnas Indonesia. Ia menegaskan peluang Sinteyong kembali menjadi pelatih timnas Indonesia 0%. Erick Thohir mengatakan mantan pelatih Ulsan Hyundai itu masa lalu.
Sementara itu, anggota Exco PSSI yang juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai sosok pelatih baru skuad Garuda. Bahkan rapat Exco yang menjadi momen untuk membahas pelatih baru juga belum ada kejelasan. Sebelumnya, kontrak Patrick Kluivert dengan Timnas Indonesia berakhir lebih cepat. Patrick Kluivert yang dikontrak selama 2 tahun dipecat pada Kamis 16 Oktober 2025 karena gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selama dilatih Patrick Kluivert, skuad Garuda mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kekalahan dalam 8 pertandingan. Dari 4 kekalahan, 2 diantaranya terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, putaran keempat grup B pada pekan lalu. Saat itu, Indonesia dikalahkan Arab Saudi dengan skor 2-3 pada laga pertama dan 0-1 dari Irak di laga kedua. Kekalahan beruntun itu menempatkan Indonesia di posisi akhir grup B dan tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Irak, Graham Arnold, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Usai timnya gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak baru saja ditahan dari Arab Saudi dalam laga putaran keempat Rabu 15 Oktober 2025. Hasil imbang 1-1 pada pertandingan sebelumnya membuat Singa Mesopotamia gagal meraih tiket otomatis ke ajang sepak bola paling bergengsi antar negara itu. Dari seluruh wakil Asia, hanya Arab Saudi dan Qatar yang berhasil lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menariknya, kedua negara tersebut sama-sama menjadi tuan rumah di putaran keempat kali ini. Selain Irak, pelatih Oman juga sempat menyuarakan protes terkait keputusan AFC. Arnold menyoroti sejumlah kejanggalan yang terjadi di putaran keempat.
Ia menilai AFC bertindak tidak profesional dalam pengambilan keputusan terutama terkait penentuan tuan rumah pertandingan. Menurut sang pelatih, fenomena seperti ini belum pernah ia temui sebelumnya dan keputusan AFC tetap pada opsi awal meski merugikan tim lain. Pelatih asal Australia itu menjelaskan bahwa pengumuman mengenai venue pertandingan datang tiba-tiba. Dan Irak baru menyadari bahwa laga akan digelar di kandang Arab Saudi. Bermain di markas sendiri jelas memberi keuntungan bagi Green Falcons karena para pemainnya lebih nyaman. Tidak harus menempuh perjalanan jauh serta mayoritas berlaga di liga lokal. Selain itu, tuan rumah juga mendapati keuntungan berupa waktu istirahat yang lebih panjang menjelang laga pamungkas. Sebaliknya, Irak harus menghadapi jadwal yang padat karena baru memainkan laga perdana kontra timnas Indonesia pada 12 Oktober 2025. Persiapan tim tuan rumah tentu lebih optimal karena tidak perlu melakukan penerbangan jauh dan adaptasi waktu lebih singkat. Hasil putaran keempat grup A juga menunjukkan Qatar sebagai tuan rumah berhasil mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup berbekal 4 poin. Presiden FIFA Gianni Infantino memberi sinyal bahwa pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Hal itu dirinya sampaikan usai bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajob, di markas FIFA, Suri, Kamis 2 Oktober. FIFA mendapat tekanan dari berbagai pihak agar menghukum Israel atas dugaan genosida di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Namun Infantino menegaskan FIFA tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik geopolitik. Menariknya, Infantino tidak secara langsung menyebut nama Israel dalam pernyataannya. Meski begitu, ucapannya memberi indikasi bahwa FIFA tidak akan mengikuti desakan yang ada. Sikap ini memunculkan kritik terkait standar ganda, mengingat FIFA sebelumnya cepat menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2022. Sementara itu, dalam unggahan di Instagram, Infantino menegaskan kembali posisi FIFA terkait desakan sanksi terhadap Israel saat pertemuannya dengan Rajob. Dirinya juga memberikan pujian kepada Federasi Sepak Bola Palestina yang dinilai tetap menunjukkan semangat luar biasa di tengah situasi sulit. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso enggan berpuas diri meski timnya mencatatkan performa impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya menegaskan tidak ingin menerima pujian sebelum memastikan Italia benar-benar lolos ke putaran final, bahkan siap meninggalkan negaranya jika gagal.
Italia meraih hasil sempurna pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober ini. Setelah menundukkan Estonia 3-1, Gli Azzurri kembali tampil dominan dengan kemenangan 3-0 atas Israel. Dengan 2 kemenangan beruntun itu, Italia kini menempati posisi kedua klasemen grup I dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tertinggal 3 angka dari Norwegia yang memimpin grup. Meski masih memiliki peluang mengejar, Italia kalah jauh dalam selisih gol dengan Norwegia. Secara matematis, Italia sudah memastikan tiket ke babak playoff. Namun Gattuso memilih untuk tetap fokus dan menolak euforia dini. Menurutnya, masih banyak aspek permainan yang harus diperbaiki agar Italia bisa tampil lebih konsisten dan kompetitif di level tertinggi. Pertandingan menarik tersaji pada lanjutan Liga Eropa yang mempertemukan wakil Belanda Go Ahead Eagles dengan wakil Inggris Aston Villa di The Adelashot Stadium, Deventer, Kamis 23 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sejak awal laga, Aston Villa tampil dominan dan menekan pertahanan tuan rumah. Hasilnya, tim tamu langsung unggul cepat pada menit keempat lewat gol Evan Guessen. Namun, Eagles berhasil bangkit menjelang akhir babak pertama setelah Matthias Murray mencetak gol penyimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Go Ahead Eagles tampil lebih berani. Sang kapten Matchdiel sukses membawa timnya berbalik unggul 2-1 pada menit ke-61. Sementara itu, Aston Villa sempat mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit ke-79 setelah Dan James melakukan handball di kotak penalti. Namun eksekusi Emiliano Buendia gagal berbuah gol sehingga Eagles tetap memimpin.
Hingga peluit panjang dibunyikan, tim tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan lewat permainan disiplin dan solid di lini belakang. Skor 2-1 menutup pertandingan untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Diketahui, kemenangan ini tak sekedar menambah 3 poin, tetapi juga menjadi catatan bersejarah bagi skuad asuhan Melvin Boyle. Dengan hasil ini, Go Ahead Eagles kini mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Eropa. Sementara itu, Aston Villa tertahan di posisi ke-10 dengan jumlah poin yang sama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.